Permisi Bapak, boleh saya duduk sini Pak? Boleh. Oke, dengan Bapak Agil ya? Iya. Masih ingat saya kan Pak, yang kemarin? Pak Ikap. Ya benar. Setelah kita pelajari 3 teknik yang sebelumnya saya ajari, bagaimana perasaannya Pak? Ya saya kemarin sudah dapat teman dan sudah berani kalau Ya. ada orang yang mengajak ngobrol gitu. Oke, bagus Pak. Jadi yang latihan berikutnya kita akan menstrategikan untuk mempertahankan latihan-latihan yang kita telah pelajari kemarin Bapak. Jadi kita bisa menuliskan di kertas ya Pak, gampang aja di kertas dulu. Jadi kalau misalnya kita pertama kemarin mengekspresikan perasaan Bapak dari Bapak bangun tidur, Bapak bisa tuliskan di ini Pak. Misalnya pagi-pagi Bapak setelah bangun tidur, Bapak ngapain? Misalnya bangun tidur, mandi, habis itu makan, habis itu ngepel apa nyapu gitu kan. Itu Bapak bisa tambah juga di di tulisan kertas Bapak. Misalnya Bapak habis mandi atau makan, Bapak ngepel, nyapu gitu. Itu kan termasuk kelebihan Bapak. Nah, Bapak bisa tuliskan itu Pak. Kemudian setelah itu kalau misalnya ada kalimat-kalimat seperti negatif yang kemarin Bapak bilang mereka nggak mau berteman dengan saya Pak, gitu ya Pak. Nah, Bapak bisa ubah ke kalimat positif, itu ditulis juga Pak di dalam situ. Jadi mereka mau mereka nggak mau berteman dengan saya, kalimat positifnya mereka mau berteman dengan saya, seperti itu Pak. Kalau Bapak udah tulis semuanya, jadi Bapak bisa dijadwalkan itu Pak. Bisa Bapak menulis itu dari bangun tidur, Bapak menulis itu setelah melakukan kegiatan mandi, makan, Bapak baru tulis kegiatannya apa gitu Pak. Terus habis itu kalau misalnya Bapak udah selesai melakukan itu, Bapak ngepel atau nyapu itu di jam berapa gitu Pak. Nah setelah itu kalau misalnya Bapak bisa sisipkan Pak yang kalimat negatif di situ Pak. Kalimat negatif itu keluarnya jam berapa. Terus Bapak bisa lawankan itu kalimat positifnya. Terus kalimat positifnya itu Bapak bisa masukkan ke dalam jadwal Bapak. Bapak ada jadwal pertemanan bersosialisasi dengan teman atau yang di sekitaran Bapak saja yang dekat-dekat itu jam berapa. Kurang lebih seperti itu Pak. Paham tidak Pak? Paham. Coba bisa diulangi Pak. Jadi untuk Coba saya kasih ini tulis gimana. Jadi dari awal bangun tidur aku tulis kegiatan aku ngapain aja Ya. Terus nanti kan di kegiatan itu kan ada temennya juga, nanti aku bisa jadwalin itu ngobrol sama teman. Terus yang ada hal yang aku nggak suka atau yang aku merasa negatif, nanti aku ubah jadi positif. Jangan mengira kalau teman itu nggak mau temenan sama saya gitu. Terus apalagi Mas? Sudah ya, nanti Bapak bisa jadwalkan itu Pak. Bapak udah tahu jadi biar Bapak dari bangun tidur sampai Bapak tidur lagi itu dijadwalkan Pak. Dari 3 teknik yang saya ajarkan itu Bapak masukkan dalam jadwal. Misalnya bangun pagi nulis itu Pak, nulis kegiatannya pagi ngapain. Terus habis itu kalau udah selesai semuanya Bapak ngepel gitu kan. Habis ngepel Bapak tulis juga ngepel itu jam berapa. Ya bukan gitu Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ngepel itu dijadwalin aja Pak, jam berapa ngepelnya, nyapu terus bantu orang itu jam berapa. Kemudian ya kurang lebih seperti itu Pak. Iya. Paham Pak? Paham. Oke Pak, ada yang ingin ditanyakan Pak sebelumnya Pak? Enggak ada. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin dari semua yang teknik saya ajarkan, semoga Bapak bisa bertahan itu dan mempertahankannya. Kalau tidak ingin ditanyakan, saya izin pamit ya Pak. Permisi Pak.